Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalimat syukur, alhamdulillah. Salawat serta salam dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula lan kita mulyakaken Bapak Haji Rafiq Hananto SE saha Ibu Fidah Triyati. Niki Ibu mboten saged hadir, sedang menemani Ananda Sabita saweg tidak sehat ini di rumah sakit. Mudah-mudahan diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, Allahumma amin. Ingkang kawula mulyakaken panitia saking Kecamatan Kalimanah niki. Para bapak, para ibu, jamaah setia pengajian Majelis Ahad Sore Rindu Hidayah, serta khusus niki time Pak Sarwono saking media niki. Mugi dados amal jariah nggih Pak. Para bapak, para ibu, pripun kabar? Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita ngaji malih kitab Imam Nawawi. Kitab judulnya Al-Azkar. Kitab Al-Azkar niki tujuannya sebetulnya menjadikan pribadi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kesempurnaan sebagai manusia. Nah, Kanjeng Nabi niku kan insya Allah uswah secara zahir, uswah juga secara batin. Maka kajiannya kita di sore hari ini meneladani sifat zahir dan sifat batine Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Kanjeng Nabi niku adalah makhluk yang mulia, manusia yang mulia, sebab Kanjeng Nabi niku gadah lan senantiasa stabil, hatine niku lembut. Kan kita sampun mengkaji hati niku wonten kalih nggih. Hati kasar, hati lembut. Kanjeng Nabi hatine selalu lembut. Angger dewek hatine Ibu-ibu, bapak-bapak pasti hatine lah lembut ya Bu ya. Nggih, buktine angger ketemu wong senyum ya Mbok. Angger dikandani wong liya diceritani alane ya guyu kan ngoten nggih. Angger domeh karo wong ya guyu. Angger utange ora dibayar guyu lah, pokoknya urip gue arep becer duitnya langka guyu lah, pokoknya urip gue kepenak banget lah. Deneng kepenak Bapak Ibu merga duwe hati sing lembut. Lah kita coba Bapak Ibu mangke. Memang judulnya ya radi-radi nih, judulnya napa wau? Agar marah segera reda. Tapi judulnya jane tuku judulnya bagaimana membuat hati kita menjadi lembut selembut hati Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wong angger hatine lembut, kali angel kesuwe. Tapi angger hatine kasar, lah senggol sem-sem. Deleng kok pada melu pengajian, jebule jilbabe warnane pada. Kok dening jilbabe pada wis kesuh ya mbok lah. Teka mau pengajian batire teka dhisik jagung nang ngarep, padahal wingi biasane jagung nang ngarep kayak gitu. Tapi wingi aku jagunge nang kono. Nggih. Lah Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, lah kita akan mengkaji pripun nasihate Imam Nawawi
setelah beliau mengkaji sosok paripurna Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pripun beliau niku mampu mengendalikan sifat amarah. Pripun Kanjeng Nabi niku kok hatine saged lembut niku. Nah, di antara cara agar hati kita menjadi lembut adalah kita latihan untuk mampu meredam marahe kita. Kan anggar dewek kesuh ngos-ngosan napa mboten, Bu? Wong gede banget anggar dewek kesuh kan tayang dimam nggih, Bu. Mboten nggih. Ora ana wedina anggar wong wis kesuh kan kaya gitu. Orang kalau sudah marah semua menjadi kecil kan ya gue. Kadang lawang besing atos tayang digebuk apa ora, Bu? Ah, sing lara lawangnya apa tangane nggih. Oh, mbok lawange sing. Lah, Bapak Ibu kita kaji nggih wonten 3. Setunggal nasihat saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku mengajarkan kepada kita doa. Jadi angger dewek lagi marah ngoten nggih. Kudu dewek panjenengan sih kayane ora lah. Anu wong liya ya gue ya. Anu di luar jamaah pengajian Mas RH anggarana sing kesuh ke maca dongan iki nggih, Bu. Tapi panjenengan maca ora apa-apa lah kaya gue nggih. Baca doa ini, tapi doa ini berangkat berdasarkan peristiwa di dalam rumah tangga baginda Nabi. Jadi ceritanya bukan di luar rumah tangga baginda Nabi. Sing Bapak Ibu, mangkai kita akan melihat bahwa betul-betul baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang berhati lembut dan berhati santun. Nomor setunggal kawula baca hadis mawon nggih. Panjenengan gadah sedaya kertase? Nggih, wonten nggih. Kawula baca Arabe lah. Ampun telas. Nomor setunggal niki doa yang Nabi ajarkan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa ruwaina fi kitabi Ibnu Sunni. Imam Nawawi mendet keterangan hadise saking seorang imam ahli hadis asmane Imam Ibnu Sunni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sumbere saking garwane Kanjeng Nabi asmane Sayyidah Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate melebet ke rumah Aisyah. Sebab Kanjeng Nabi niku kan beliau tidak tidur hanya di satu rumah nggih, Pak. Mboten sare hanya di setunggal rumah. Kadang benten-benten ngoten nggih. Lah niki gilirane sare di rumahnya Aisyah. Begitu Aisyah, begitu Kanjeng Nabi niku mlebet, Aisyah niku mengatakan napa Bapak Ibu? Wa ana ghadbi. Aku lagi kesuh carane wong Purbalingga. Dalam bahasa Indonesia, aku lagi marah. Ibu-ibu pernah tidak seperti ini, Bu? Bapaknya melebu omah panjenengan lagi kesuh. Kayaknya ora ya, Bu ya. Pokoknya anggar bapaknya bali mengomah pasti panjenengan senyum, ya, dandan sing ayu. Lah, perkataannya lembut. Disapa bapaknya ngoten ya, Bu. Ndek kon jagong dhisik disediani banyu napa, Bu? Banyu kopi lah, kopi dipicit-picit dhisik nopone, Bu? Tangane kan kados niku nggih. Bar gue nembe bar gue dipicit-picit dompete nggih. Wa ana ghadbi, Aisyah mengatakan waktu itu aku sedang marah. Sing kesuh yang sedang marah Aisyah atau Nabi, Bapak Ibu? Aisyah. Ini yang kami sebut, yang diceritakan di dalam hadis ini bukan orang luar, Bapak Ibu. Yang diceritakan di dalam hadis ini adalah Aisyah sendiri yang menceritakan bahwa dirinya itu juga kadang-kadang marah. Jadi, Bu, angger panjenengan sebagai kaum ibu-ibu misalkan kadang-kadang marah, Bu, jane anu biasa napa mboten, Bu? Biasa esok marah, awan marah, sore arep turu, tangi turu. Nah, ya ora apa-apa ya, Bu ya. Tapi ya ngoten mawon ngoten nggih.
Lihat Bapak Ibu betapa lembutnya pribadi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami yang bukan hanya lembut tapi Kanjeng Nabi romantis Bapak Ibu. Fa akhadha, lalu Nabi menyentuh bitarfil mifsal. Torf niku ujung. Jadi kalau kita kertas niki torf niku ujunge nggih. Kados niki nggih. Niki torf. Angger kelambi metale jilbab ke berarti ujung jilbabe kaya nggih. Torf bisa diartikan tepi, bisa diartikan ujung. Mifsal niku ruas. Terus di hidung kita niki itu kan ada tulang nggih. Wonten ruas adalah nopo niku yang menghubungkan di antara dua tulang, ngoten nggih. Seperti tangan kita ngoten nggih. Lah niki disebut sebagai ruas. Angger ruase irung pundi Bapak Ibu? Berarti yang atas. Apa yang bawah? Yang di atas nggih. Di antara mata. Oh, matur nuwun niki ilmu baru nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Lah, Kanjeng Nabi diceritakan oleh Aisyah napa fa akhadha bi tarfil mifsal min anfi. Kanjeng Nabi menyentuh bagian ruas hidungku. Disentuh. Jadi bukan udu sing ngarepe ya. Mbok anu lagi ditowel kayak gitu. Mboten kudu dipahami hadis ya. Karena kami ketika melihat hadis ini dan melihat terjemahan beberapa penerjemah tidak diterjemahkan secara rinci. Hanya Kanjeng Nabi menyentuh hidung. Lu nyentuh hidung kan bisa jerone, bisa ndure, bisa pinggirnya nggih, Bu. Perlu dijelaskan karena hadis ini secara detail niku menyebut apa yang disentuh oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disebut oleh Aisyah akhadha bitarfi. Nah, bitarfil mifsal min anfi. Kanjeng Nabi itu menyentuh bagian ruas, ujung ruas dari hidungku. Berarti kan sing dhuwure, Mbok. Jadi bukan bawahnya, Pak. Engkau salah. Wah, ngger bojone lagi kesus sing dicekel apa nih, Pak? Lah Kanjeng Nabi kan nyekel irung. Irungnya udah dicekel malah dikaya-kaya nah. Ya, kira-kira tambah kesuh apa ora, Bu? Oh, nonton. Boten Kanjeng Nabi itu menyentuh. Mungkin perlu diperdalam lagi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pendekatan dari sisi psikologi tubuh mungkin. Dengan kenapa yang disentuh oleh Kanjeng Nabi niki hidung bagian. Kenapa yang disentuh oleh Nabi bukan alis, bukan pipi, bukan dagu, ngoten nggih, Pak? Utuh kuping, utuh apa maning? Utuh dicewer. Bukan kepala yang dielus-elus kan, kadang kita kalau ada orang nangis itu kan pundak sing dinopo nggih, sing sabar, sing sabar. Kanjeng Nabi mboten, yang disentuh napa, Bu? Bu mboten. Napa, Pak, yang disentuh, Pak? Hidung bagian atas. Ini, Pak. Ini. Kan anak irungnya kabian, Pak ya. Mbok ora anak irungnya. Ibu-ibu wonten kabian nggih. Jadi ininya gitu. Ngoten. Bukan hanya disentuh oleh Kanjeng Nabi, hadis ini menyebut fa'arakahu, arak itu artinya memijit dengan cara yang lembut. Jadi dipijit-pijit tapi kalau lembut. Pak, aja diapa nih, Pak, ini tapi disentuh dengan lembut. Mungkin sentuhan begini gitu. Wallahu alam caranya karena hadis ini tidak menggambarkan lebih jauh, tapi yang jelas posisinya di sini nggih, Bapak Ibu. Di sini, Pak, temriki nggih. Engko angger balik gawe kesuh bae ibune. Engko dipraktekna nggih. Praktekna dielus-elus tapi mungkin agak kerasa ngoten dia. Saya tidak tahu ini, mungkin Bapak Ibu yang pernah praktek boleh juga ngoten nggih. Tapi ini dipraktekkan oleh suami kepada, bukan istri kepada. Aja kebalik, Bu ya. Angger bapaknya lagi marah, ngene Pak, ngene. Dia selesai gue. Apa maning bapaknya lebih dhuwur, Bu ya? Oh, enggak, angger ibune lebih dhuwur sih ora apa-apa kayak iki. Bu, Bapak Ibu. Tapi tidak juga digambarkan dengan jari yang mana Kanjeng Nabi menyentuh, kan mboten nggih? Tapi yang jelas Kanjeng Nabi pasti menyentuhnya dengan tangan sebelah kanan, tidak mungkin dengan tangan sebelah kiri. Kira-kira nyentuhnya pakai jempol, telunjuk, apa kelingking? Ya enggak tahu, enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Karena tidak disebutkan berarti ya monggo kira-kira jenengan kalau menyentuh itu pakai nopo? Enggak, kalau mijit umumnya kalau mijit itu pakai mana?
Jadi kawula pernah kursus itu diajari orang-orang ahli itu message itu. Ustadz, kalau mijit itu yang terbaik itu pakai jempol bagian sini katanya. Kenapa? Tidak tahu. Itu katanya rasanya itu lebih pas, tenaga dialihkan lebih stabil ketimbang mijit itu pakai telunjuk. Mijit pakai telunjuk. Napa malih mijit pakai kelingking Bu ya? Ya ora kerasa. Nah, berarti mungkin kemungkinan pakai telunjuk ya Pak. Kalaupun tidak pakai telunjuk berarti pakai ibu jari, jempol. Kalau nggak pakai ibu jari, ya tengah. Kayaknya orang mungkin langsung ke tengah. Kayaknya mah denangel lah, maksudnya kayak gini Mbok. Kayak gini kata saya, menawi mboten kata niki nggih, kata niki ngoten. Wis monggo lah dipraktek mawon. Bapak Ibu, dalam riwayat ini tidak diceritakan apa sikap dan respon dari Aisyah. Tidak diceritakan sikap Aisyah setelah dibegitukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi Aisyah menceritakan hadis ini, berarti Aisyah perasaannya seneng. Jadi ibu-ibu angger lagi kesuh, ngomong apa meng papane Bu? Pakai Rasul baik agar bojone kan Aisyah kesu kene Pak dilus menang baik macam itu Bu nggih. Kira-kira bapaknya gelem apa ora Bu? Dibekto niki kertase dibekto engko anggar ana payahe nang omah kon maca aja ibune sing maca kok kewenangan kan kayak gitu Mbok. Anggar ora video ki kan direkam niki nggih. Bapake kon ndeleng ki anu anak apik ki ceritane iki Ibu-ibu, setelah Kanjeng Nabi menyentuh ujung ruas tulang hidungnya Aisyah radhiyallahu anha lalu dielus-elus oleh Kanjeng Nabi, dipijit nggih Bu. Mesti dulu dipijit-pijit. Mungkin di sini ada saraf, mungkin ngoten nggih. Saraf yang membuat wanita yang sedang marah berubah menjadi napa, Bu? Menjadi tenang. Mungkin ngoten nggih. Ini sini. Kalau anak-anak itu kan bagian atasnya sini nggih. Itu bagian anak kalau kepengin cepet tidur itu kan bagian sini. Diginikan terus itu. Lama-lama insya Allah tidur. Anggar anak wis 7 tahun dikaya turu apa ora Bapak Ibu? Gini Pak Ibu, ini ternyata ada saraf tenang namanya itu, saraf tenang gitu ngantuk. Ya mungkin ini gitu. Lagi mah dan mengisor semending gitu. Jadi anggar bojone lagi marah Pak, ngono kesuh bae aku tak kayak gini bae. Bakal marah memang, tapi sampaikan bahwa Kanjeng Nabi mengajarkan kalau istri lagi marah, yang disentuh itu hidung bagian atas, lalu dipijit-pijit. Ngoten nggih, Pak? Bapak aja melu kesuh kowe menibune bae. Setelah itu baca doa. Napa doane ibu-ibu? Nah, nggih, tapi mboten langsung baca doa, Pak. Kanjeng Nabi menyapari jin. Wonten hadisnya nggih? Ada kan di bawah, Bu? Kanjeng Nabi diceritakan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan Kanjeng Nabi menyapa Aisyah. Apa sapaan Kanjeng Nabi? Ya Uwaish. Jadi Aisyah itu kadang-kadang dipanggil oleh Nabi Uwaish, tapi dengan huruf sya. Kan Aisyah. Panggilan sayangnya Uwaish. Uwaish, kadang-kadang kan kita pernah dengar juga Humairah, beberapa teman itu ada yang memanggil anaknya Aish, Aisyah, Aish. Kalau Kanjeng Nabi Uwaish. Orang yang paham bahasa Arab, jika panggilannya seperti itu ada terselip rasa cinta dan kasih sayang. Misalkan Kanjeng Nabi ketika memanggil orang yang membantu di rumahnya, namanya sahabat mulia Anas bin Malik. Apa panggilan Nabi terhadap Anas? Tidak dipanggil Anas. Kanjeng Nabi memanggilnya ya Unais. Kenapa dipanggil Unais? Tidak, Kanjeng Nabi tidak perlu mengatakan wahai Anas aku sayang. Tidak. Kanjeng Nabi hanya mengatakan ya Unais. Sang Anas sudah merasakan bahwa itu adalah bahasa dan ungkapan cinta yang terdalam dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak langsung disebut jenenge Pak. Jenenge ibu sinten Pak?
Mungkin kita ada orang yang sudah berumah tangga lama nggih Bapak Ibu, sudah lupa dengan nama istrinya kan ngoten nggih. Mbok kelalen sebab ora tahu disebut maning kan nggih. Angger ngomong pasti ibu, napa malih? Mama, bunda, apa maning, umi, nganti kelalen jenenge kayak gue. Padahal istrinya mungkin ingin sesekali dipanggil dengan namanya gitu. Sesekali Pak, ora apa-apa ya Pak ya. Kesuh apa ora ngerti celuk kayak gue, Pak? Ya mboten, pasti seneng karena orang itu akan bahagia jika disebut dengan panggilan namanya. Dan kawula niki belajar dari Pak Haji Rafiq Kananto. Beliau ini orang yang sampai hari ini mampu menghafal nama orang dengan sangat baik. Leres apa mboten Bapak Ibu? Jadi kalau ketemu orang mungkin sudah sekian tahun masih hafal Bu ya. Ada triknya sebetulnya. Tapi dari semua trik yang saya tahu itu tanda kecerdasan seseorang. Ngeri ibu-ibu ngafal namanya wong sakit apa mboten Bu? Sakit lah. Siki sakit ngesuk kesupen gitu. Ya Uwais kuli wahai Aisyah. Kalau bahasa kami mungkin terjemahannya begini, wahai Aisyahku sayang, gitu ya. Wahai sayangku Aisyah. Apa kata Nabi? Baca doa ini. Doanya apa Bapak Ibu? Niki kawula bacarin nggih. Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Hadisnya hasan, jadi sahih, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Kita baca sami-sami nggih Bapak Ibu. Kawula baca riyin. Monggo wonten tulisane teng mriku ingkang ditebalkan warna hitam niku. Kawula riyin monggo Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Kita ulangi 2 kali nggih. Monggo Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Alhamdulillah niki artosipun Allahumma gfirni, ya Allah ampunilah. Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa azhib ghaidha qalbi, hilangkan marah hatiku. Wa ajirni minasyaiton, dan jauhkan aku dari syaitan. Ibu-ibu, menawi kita radi memperdalam doa menika, hafal sampun nggih? Hafal. Mungkin ngenjang-ngenjang wonten door prize lah khusus pertemuane mangke. Sinten ingkang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah untuk meredakan marah? Tapi aja siki. Nggih, siki. Nggih, esuk-esuk wis mandan kelalen Bu ya. Bapak Ibu, kalau kita amati hadis ini dan kita renungi, yang disebut oleh Nabi itu kan dosa terlebih dahulu nggih. Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa azhib ghaidha qalbi, hilangkan marah hatiku. Wa ajirni minasyaiton, jauhkan aku dari syaitan. Kalau kita memahami hadis ini dan doa ini sebagaimana pemahaman para alim ulama, maka kita akan menemukan hubungan antara dosa dengan kemarahan, antara kemarahan dengan setan. Urutannya ngoten nggih, Bapak Ibu? Berarti seseorang yang kadang-kadang sering marah itu sebabnya nopo Bapak Ibu? Sebabnya karena masih ada dosa. Jadi dosa itulah yang mengakibatkan marah. Marah itu akan dekat dengan setan. Ngoten. Coba Bapak Ibu, orang yang marah lebih dekat kepada malaikat apa dekat dengan setan? Mulane anggar lagi kesuh, setan kadang-kadang diabsen nggih. Padahal sing nang ngarepe menungsa apa setan Bapak Ibu?
Tapi kadang-kadang disebut nopo anggar lagi kesuh. Ah. Soalnya aku tahu krungu ana wong kesung nyebut kayak gitu, tapi aku mboten gemuyu lho, sinang ngarepe menungsa kok. Tapi disebut napa? Kadang-kadang anak ibu-ibu banget kesuhe karo anaknya, Bu. Ya Allah. Wis ngerti ke anaknya menungsa banget kesuhe disebut anak napa, Bu? Nauzubillah min zalik. Langgar ibu-ibu kayaknya mboten lah, Bu ya. Mboten. Allahu Akbar. Niki doa sebetulnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi doa ini kalau kita resapi lebih mendalam. Jadi pas kita lagi. Jadi doa ini dibaca bareng-bareng kan, maksudnya ketika sang suami sedang meredakan marah istri, istri membaca doa Allahumma gfirli zambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Doa ini tidak hanya dibaca oleh ibu-ibu yang sedang marah, walaupun peristiwanya adalah Aisyah sebagai seorang wanita yang sedang marah. Hadis ini juga bisa diamalkan oleh laki-laki. Karena hadis itu sebenarnya tidak bicara membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Bondara ini bias gender. Bias gender maksudnya dene sing diceritakna wong wadon apa sing cokan kesuh wadon apa lanang. Bu, anggarana pertanyaan kira-kira sing seneng kesuh yang suka marah laki-laki apa perempuan? Nang kene laki-laki, nang kene perempuan. Laki-laki ya pada baik, laki-laki juga suka marah ya Bu ya. Tapi yang gere akeh laki-laki apa wadon? Laki-laki. Pokoknya kayak gue lah. Nanti kalau hadis ini diperjelas hubungan gender laki perempuan nanti masalah. Berarti amalan ini bisa diamalkan oleh siapa saja. Kita misalkan Bapak Ibu, wong jenenge wong kesuh kan ora diniat ya Bu ya. Apa jenengan marah kemudian niat ngoten sih. Pokoknya engko anggar ketemu kae aku arep marah kan mboten nggih. Karena kemarahan kadang datangnya ya spontanitas tiba-tiba ngoten nggih. Engko bali kang pengajian, kudu lunga omah wis pesen karo anake, engko omahe disapu, banyu di godok banyu ayo ya Mbok. Engko jemuran sing nang ngarep gue lampu-lampu ya gue gorden tutup pas bali mengoman deleng anake sih turunan karo HP-an jenengan insyaallah kung senyum ora bakal kesuh kan kayak gini Bu. Nggih, kan jenenge wong kesuh kan kayak Ibu ingkang kawula ganti. Pas kita itu sedang marah mungkin spontan, maka hadis ini yang dibaca doane dalam hati mawon nggih. Dalam hati mawon. Kalau mau diucapkan juga boleh. Karena Kanjeng Nabi mengatakan faquli, quli ucapkan. Diucapkan Bapak Ibu. Mungkin dengan diucapkan amarah kita yang sedang naik, marah yang lagi naik emosinya nggih, jika diucapkan doa ini mungkin sedikit membuat reda dan insya Allah membuat reda karena ini doane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa badhe wonten ingkang praktek wonten napa-napa? Kesuh banget kayak gue baca donga gie misalkan lagi kesuh pokoknya lagi kesuh Bapak Ibu kita baca doane Allahumma gfirli dzambi diucapkan wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Baik, yang kedua Bapak Ibu, Imam Nawawi mengatakan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita saat marah maka segera mengucapkan ta'awuz. Ini dalilnya. Dari Sulaiman bin Surat, seorang sahabat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kuntu jalisan ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat saya sedang duduk bersama baginda Nabi. Bapak Ibu, itu kalau saya sedang bahas hadis-hadis seperti ini itu rasanya kepriwe ya. Kepriwe nggih? Lenggah di samping Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purun napa mboten Bapak Ibu? Nggih, mugi-mugi kita pinaringan nggih rezeki menika, nikmat menika make teng surga saged bersanding sakepungan, bersanding saged bertemu dan bersua dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabanni. Ada dua orang yang sedang saling caci mencaci.
Ya anak wong lagi kesuh loro-lorone, dua-dua sedang marah Bapak Ibu. Yang satu mencemooh, yang satu lagi mencemooh. Iki gue ngoten nggih, Bu. Oke padu. Carane dhewe padu napa nggih? Selain padu napa malih? Tukaran lagi. Sampai diceritakan di dalam hadis ini wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, sampai mukanya itu warnanya merah. Berarti kesuweh ke anu kepriwe ge ya. Banget. Wa in fakhat adwajuhu, menggelembung urat lehernya. Jadi urat leher kan ora keton nggih, tapi angger wong lagi marah kadang-kadang keton nggih, Bu. Keton karena kan suaranya kepriwe, Bu? Seru, raine abang, angger wong lagi kayu gue jenengan Melayu apa merek iki? Bu, anggerana ibu-ibu ayu. Ngoten nggih, Bu? Terus tiba-tiba marah. Wajahnya berubah menjadi merah, terus otot nang gulune, ora keton ya Bu ya. Otot nang gulune kira-kira lagi metu kabian, kira-kira ayune hilang apa ora, Bu? Oh hilang. Bablas. Mulane gue yang dilihat oleh anak-anak kita, Bu. Mengapa ibu-ibu itu sering kadang menyeramkan nggih, Bu? Angger bapak-bapak kesuwe kayak gue ora apa? Mboten, angger bapak-bapak kesuwe ge mendem jagong nggih, Bu ya. Ngopi ora bakal nganti abang lah mukanya kalau bapak-bapak nggih. Karo ibu-ibu merah napa mboten, Bu? Mboten. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata ketika melihat dua orang seperti ini, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu ada satu kalimat atau doa, jika doa ini dibaca oleh orang yang sedang marah tadi, maka marahnya akan hilang. Apa yang dibaca? Lau qala, kalau orang yang sedang marah tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahaba minhu ma yajid, marahnya pasti akan hilang. Jadi dewek diparingi oleh Kanjeng Nabi dua cara untuk menghilangkan amarah. Berarti, Bu, kalau kita mendapati orang kata mungkin kita itu sedang marah, kita bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai jurus yang kedua. Ada jurus yang ketiga? Ada lah, ini yang kita bahas. Cara yang ketiga, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk segera berwudu ketika sedang marah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di, sahabi, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku nate dawuh, napa dawuhe Kanjeng Nabi? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un nari bil ma, api hanya padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka segeralah berwudu. Ibu-ibu, ini berarti tiga cara saat kita marah. Karena marah seseorang itu kadang bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Ada marah orang cukup hanya berwudu hilang. Betul nggih? Ada marah orang mungkin setelah dia berwudu masih marah napa mboten? Masih. Nah, ini bisa diamalkan tiga-tiganya atau tiga-tiganya sekalian nggih mboten napa-napa. Ketika kita sedang marah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca doa apa lagi Bapak Ibu? Allahumma gfirli dzambi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minan nar. Lalu segeralah ambil air wudu. Ambil air wudu. Oh ya salah ya, wa ajirni minasyaiton. Jadi segeralah berwudu. Ini bukan hanya diamalkan oleh kita, kita juga bisa ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mungkin anak-anak kita marah nggih Bapak Ibu? Ya jangan ketika sedang marah diajarkan. Kalau sedang marah diajarkan, kira-kira dilakoni apa ora, Bu? Anaknya dewek lagi kesuh. Tawus billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira gelem maca ora anake, Bu? Utu
berwudu. Ya orang ajarkan ini ketika situasinya sedang tenang, lagi duduk-duduk di ruang tengah ngoten Ibu, lagi santai. Ya ketika dibaca ki Mas angger lagi kesu Kanjeng Nabi mengajarkan kita cara yang seperti ini. Mbak kalau sedang marah emosi berwudu, Kanjeng Nabi mengajarkan begini. Mungkin saat itu anak kita tidak menyerap. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan berdasarkan keikhlasan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga diimbuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Insya Allah akan mampu diserap oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Ini makanya kami secara pribadi juga, misalkan kalau tersulut marah, ingat dengan perkataan guru dulu. Waktu beliau mengajarkan hadis ini, kalau lagi marah segeralah berwudu. Kalau sedang marah segeralah membaca ta'awuz. Kalau sedang marah ucapkanlah ini. Ilangan ngoten nggih. Bapak Ibu ingkang kawula mulaken. Merga sampun jam gangsal, kita tutup nggih Bapak Ibu. Ketupat diwehi santen. Wonten lepat nyuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.